Halo semuanya, di video kali ini gue akan kasih tutorial gimana caranya merubah uang 10 juta menjadi 100 juta. Ini videonya agak sedikit clickbait ya, tapi nggak apa-apa, tapi ini tujuannya untuk edukasi. Jadi disclaimer on dulu, gue bukan financial advice ataupun expert banget di bidangnya, no. Tapi di sini gue adalah professional trader yang akan membagiin pengalaman gue dan gimana sih cara gue bisa dapetin hal tersebut. Nah, jadi poinnya di sini ya. Jadi ceritanya tanggal 27 Juni 2025 itu tepatnya di hari Jumat barusan banget sekitar jam 8-an gua tadi trading di SAUUSD guys, dan gua dapetin momen yang bagus banget karena sebenarnya area ini udah aku tunggu-tunggu dari pagi hari ya, yaitu di area imbalance-nya atau area penting, dan nanti bakal aku bahas gimana caranya teman-teman. Tapi yang jelas modal yang gua pakai adalah modal sekitar 10 jutaan. Tepatnya adalah 548 US dollar, teman-teman, yang gua pakai untuk trading. Di sini cara gua adalah full margin trading. Sebenarnya hal ini udah aku sempet bahas ya di video yang mungkin 4 bulan 5 bulan yang lalu tentang gimana cara flipping account, teman-teman. Itu untuk tips dasarnya. Tapi di video kali ini gua akan jabarin gimana cara entry-nya ya, dan menunggu konfirmasi di area tersebut untuk melakukan full margin trading. Tapi disclaimer on dulu, full margin trading itu adalah aktivitas yang sangat beresiko. Lo tahu ya, forex itu adalah aktivitas beresiko. Nah, full margin itu lebih beresiko lagi. Karena lo bisa kehilangan uang dalam waktu 5 menit atau mungkin bahkan kurang daripada itu. Jadi pastiin kalau misal kalian pengen full margin trading itu kalian udah bener-bener di posisi profit. Jadi akun kalian itu udah growth besar atau mungkin kan udah posisi di mana udah ngerasain untung di market dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan masih dalam recovery atau mungkin masih loss, jangan sekali-kali nyoba untuk full margin. Langsung aja ke pembahasannya. Oke, posisiku sekarang running 5.500 US dollar dengan modal 521 USD guys. Di sini aku langsung layering karena aku yakin banget area ini bakal ke-trigger dan area no floating ya. Untuk reasonnya seperti apa, aku akan langsung bagiin via chart. Oke, kalau semisal kita lihat ya, SAU dari pagi ya, dari pagi teman-teman, dia itu mengalami penurunan yang cukup signifikan banget. Yang dimana kita lihat price tadi pagi itu di angka 50-an dan low price-nya itu adalah di 55. Jadi hampir 1000 pip untuk penurunan daripada SAUUSD ini guys ya. Nah, tapi poinnya ya, kita seperti yang kita tahu bahwasanya untuk trading ya, apapun itu entah forex, saham maupun kripto, itu basicnya adalah S&R dan SND, teman-teman. Jadi support resisten dan supply and demand. Kenapa aku bilang seperti ini? Karena memang hukum harga ya, hukum harga itu ada faktor daripada supply daripada demand. Jadi ada supply dan ada demand. Dari sini kita tahu bahwasanya pasti suatu saat price itu bakal mengalami yang namanya koreksi. Nggak selalu ya, nggak selalu dia ketika mengalami penurunan terus, atau mungkin ketika mengalami kenaikan terus mengalami kenaikan, kan nggak mungkin. Jadi ada fase dia akan koreksi. Nah, yang kita manfaatin di sini adalah fase koreksinya. Dan untuk mengambil area koreksi ini, kita nggak bisa nih semena-mena untuk mengambil keputusan di suatu area tanpa ada reason yang kuat. Jadi di sini gua akan jabarin ya. Jabarin area apa sih yang perlu kita ambil ketika market itu sedang volatile. Di sini ada 3 poin, teman-teman. Yang satu ya, kalian bisa cek tuh area volume demand terdekat di area tersebut. Kalau semisal katakanlah harga itu mengalami penurunan, kalian cari demand area yang cukup kuat, teman-teman. Nah, itu bisa ditandai dengan adanya bullish engulfing di area demand yang terjadi tersebut. Yang kedua adalah area itu sebelumnya ketika dia mengalami yang namanya kenaikan, itu membuat impulsif harga yang cukup kuat. Nanti aku akan bahas. Nah, yang ketiga ya, kalian bisa ambil area imbalance-nya. Nah, ini 3 poin penting ini kalian bisa ambil. Kalian bisa pilih salah satu, teman-teman. Cuman ya itu tadi ya, setiap market probabilitasnya itu berbeda-beda. Ada yang mungkin sekali naik ya cuman 30-40 pip rejectnya. Ada juga yang mungkin sekali reject itu bisa sampai 100 pip. Nah, itu jawabannya tergantung probabilitasnya. Di sini kita akan lihat ya secara price daripada H4, teman-teman. Nah, harga sekarang itu berada atau terreject di dalam area demand-nya. Kenapa aku sebut di sini adalah demand? Karena sebelumnya kalau misal kita lihat ya, ini adalah area level resisten juga yang menjadi area support. Kita tahu bahwasanya harga itu dia mengalami penurunan, dia naik lagi, turun lagi, naik. Nah, area resisten yang ada di sini itu dijebol, teman-teman. Jadi volume yang ada di sini itu berubah dari supply ke demand. Karena kan di sini dia dijebol nih, ya kan?
Dan pembuatan market ini teman-teman ya, ketika dia terjadi yang namanya breakout, itu membuat harga itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan atau volumenya itu besar di sini. Ya kan bisa lihat volume bullish-nya besar atau bullish strong teman-teman. Dan ketika area ini reject valid, ini menjadi petanda bahwasanya area ini adalah area penting. Kenapa kok aku bilang area penting? Karena efek ketika harga itu menyentuh area supply sebelumnya atau sekarang menjadi demand yang ini, kan bisa lihat nih ya, respon market itu langsung membuat harga itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam beberapa waktu aja, teman-teman. Jadi kalian bisa ukur aja di sini. Dari sini sampai ke level ini itu kenaikannya almost 1500 pip. 1500 pip. Dengan efek daripada supply ini, kita tahu bahwasanya proyeksinya sekencang itu. Nah, di sini ketika dia tadi mengalami penurunan, aku lihat area ini bener kosong. Sebelumnya di sini aku lihat di sini. Cuman karena volume ketika harga itu mendekati area ini, itu volumenya kencang banget. Jadi aku agak sedikit ragu untuk melakukan buying position di area ini awalnya. Tapi jadi untuk deal entry gua itu adalah di area daripada wick yang ini karena ini kita lihat berdasarkan time frame H4 ya. Coba kita akan turunin ke time frame M15 ya. Nah, kita udah ngantongin tuh ya, reason areanya apa. Kita udah ngantongin bahwasannya di situ ada demand ya kan. Yang sebelumnya dia ada yang namanya area resisten kuat atau supply kuat dan itu areanya ditembus dan menjadi demand valid. Ya, itu adalah reason pertama. Untuk reason kedua, kita nggak mungkin nih langsung entry untuk atau execution di area tersebut karena range untuk demandnya aja itu lebih daripada 200 pip teman-teman. Jadi kalau misal kita hitung, nah itu lebih dari 200 pip. Jadi kita nggak mungkin nih entry di zone yang range-nya itu besar banget. Mengingat kita tradingnya full margin. Jadi kita cari area yang bener-bener sniper entry lah ibaratnya kayak sub entry banget. Jadi area ini kita bisa ambil dengan dua cara ya. Yaitu coba aku hapus saja. Di sini kita lihat ya ada area demand ini teman-teman. Nah, itu kita bisa ambil dua cara. Cara pertama adalah kalian bisa cek di situ ada area penting nggak? Entah itu dari candlestick atau mungkin dari structure-nya ada area penting nggak? Kalian bisa lihat. Nah, di sini itu ada area kosong, teman. Jadi FVG atau imbalance itu adalah area kosong. Jadi di sini aku coba jelasin sesimpel mungkin biar kalian tuh paham. Di sini ada area kosong. Nah, area kosong itu terjadi ketika market itu volatile ya. Misal nih ya kan harga tiba-tiba pump. Misal ada 3 candle bearish. Nah, tiba-tiba di next candle-nya dia itu mengalami kenaikan yang melewati 3 candle ini. Nah, di tengah-tengah candle tersebut itu ada yang namanya area kosong. Pasti. Entah itu kalian bisa lihat di time frame M15, di time frame M30 atau mungkin di time frame yang lain. Yang jelas di situ ada area kosong. Nah, itu pasti areanya diisi karena ada utang yang harus diisi oleh market di situ, guys. Jadi sesimpel itu ya. Ya makanya aku ambil area ini. Dan ini pun aku nggak entry sendirian. Aku juga infoin ya. Di dalam private group gua aku udah infoin juga bahwasanya untuk pantau di area sekitar 60 sampai 58-an. Dan kita bisa lihat secara price ya, secara price untuk sekarang. Kalian bisa lihat ketika area itu menyentuh area FVG atau imbalance di area yang aku tentuin tadi, kalian bisa lihat market itu langsung merespect, dia langsung merespect atau merespon karena ada area penting. Jadi cara yang pertama seperti itu. Nah, cara kedua untuk menentukan area supply atau cara entry kita itu adalah menggunakan yang namanya Fibonacci. Fibonacci atau mungkin kita bisa ambil 50%-nya. Contoh nih. Nah, di sini ada demand, kan bisa tarik ya dari high demand yang ini. Ketika demand itu terjadi, itu kan pasti ada level area resisten kecil sama support kecil, teman-teman. Nah, kalian bisa ambil dari resisten kecil yang ada di sini dan tarik ke support yang baru atau support yang bawah, teman-teman. Nah, kalian tinggal tarik ke sini aja. Nah, di sini kalau misal kalian setting ya untuk rectangle-nya, itu kalian bisa setting untuk ada yang namanya garis tengah di sini, teman-teman. Kalian bisa nyalain. Jadi garis tengah ini fungsinya adalah untuk melihat di mana sih ya level tengah-tengah daripada garis kotak ini, guys. Biar enak, nggak perlu ini aku perpanjang aja. Nah, kayak gini. Dan kalian bisa lihat ya kan, respect market ketika menyentuh area 50% yang aku tandain tadi. Kalian bisa lihat, dia malah dapat sub entry-nya ya. Itu tepat di area 5756
sesuai dengan area entry gua. Jadi reasonnya 2 itu guys ya. Jadi caranya kalian bisa, yang pertama yaitu kalian bisa cari area penting yang ada di dalam demand atau supply itu apakah ada FVG atau enggak. Nah yang kedua kalian bisa ambil 50% dari supply atau demand. Nah contoh sesimpel lagi gimana, misal katakanlah ini ada area supply ya, misal di sini ada area supply. Nah kalian bisa tarik tuh ya kan dari resisten ketika dia putar bentuk yang namanya supply dan kalian bisa tarik sampai ke support sebelumnya. Nah di sini bakal ketemu angka tengahnya atau 50%-nya. Nah di sini kalian bisa ambil. Contoh simpel lagi, di sini ada yang namanya area supply. Nah, kalian bisa ambil 50%-nya. Terus di sini ya, kalian bisa lihat di sini ada bullish engulfing, teman-teman. Di sini kalian bisa tarik ya. Kalian bisa tarik dari sini ke sini. Nah, kalian bisa ketemu area 50%. Strategi yang gua gunakan ketika full margin itu ya memang seperti ini, guys. Gua lihat supply and demand terdekatnya di mana, dia volumenya kuat atau enggak. Ketika volumenya kuat, gua ambil 50%-nya. Jadi kesimpulannya itu, guys. Tapi perlu diingat strategi ini itu memiliki probabilitasnya masing-masing. Ini sebenarnya bukan strategi, sebenarnya hal yang normal, cuman aku bakal bongkar nih ya cara dapetin entry yang efisien itu gimana gitu. Karena kebanyakan dari mentor-mentor sebelah itu ketika ngajarin supply and demand yang dia ajarin cuman skala besarnya. Dan kalian bisa dapetin ini secara gratis, cuman modal nonton YouTube doang. Atau mungkin nonton YouTube video gua ini. Make sure kalau semisal kalian gunain strategi ini kalian bisa forward test di demo dulu kan, cek tuh kira-kira bener gak strategi yang gue sampaikan ini. Kalau semisal stylenya bener-bener cocok sama kalian, ya kalian boleh pakai ini untuk di real tradingnya. Tapi inget ya, basicnya adalah kalian harus memahami price action, structure market, sama volumana yang membuat harga itu bener-bener respect. Poin pentingnya di situ. Jadi thank you semuanya. Mungkin gitu aja yang bakal gue sampaikan. Thanks a lot. Ciao.